Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 5 izin akan mempresentasikan tentang penerapan teori belajar kognitivistik dalam pembelajaran. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alif Furqan Rizky. Saya Novan Akbar Zuliantoro. Saya Sri Kumama. Saya Aisyah Maharani. Saya Saskia. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu untuk mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu satu, untuk mengetahui pengertian belajar menurut kognitivistik. Kedua, untuk mengetahui siapa saja tokoh kognitivistik dan menyebutkan teorinya. Ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan keterbatasan teori kognitivistik. Keempat, untuk mengetahui implikasi teori kognitivistik dalam pembelajaran. Kemudian terakhir, 5, untuk mengetahui penerapan teori belajar kognitivistik dalam pembelajaran. Kemudian kita akan masuk ke bagian yang pertama dulu, yaitu terkait pengertian belajar menurut kognitivistik. Nah, jadi menurut pandangan kognitivistik ini, belajar itu merupakan proses internal dalam diri kita, bagaimana cara kita berpikir. Jadi mulai dari memahami, mengingat, menganalisis. Kemudian ada definisi belajar kognitivistik dari John Piaget, yaitu belajar itu terjadi melalui proses asimilasi atau menerima informasi dan akomodasi memproses informasi tersebut. Jadi upayanya ini untuk menyesuaikan informasi baru dengan struktur kognitif sehingga bisa tercapai keseimbangan. Oke, kemudian untuk menurut Brunner, yaitu belajar adalah proses aktif di mana peserta didik itu membangun pengetahuannya sendiri. Jadi berfokus ke discovery learning. Jadi peserta didik itu menemukan konsep dan prinsip yang sudah ada di dunia berdasarkan pengalamannya. Untuk definisi dari belajar Robert Gagne, kognitivistik, jadi belajar itu adalah proses dalam diri kita yang dapat diamati. Jadi dalam bentuk peningkatan kemampuan atau kecakapan. Jadi ada 5 segi di sini disebutkan, ada keterampilan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan motorik, dan sikap. Kami mengambil ada 3 tokoh. Yang pertama ada Jean Piaget, yang kedua ada Jerome Bruner, dan yang ketiga ada Robert Gagne. Kita lanjut yang pertama ada Piaget, yang pertama perkembangan kognitif. Jean Piaget menyatakan bahwa belajar terjadi ketika individu aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung dengan lingkungan. Yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahap sensori motor dari mulai 0 sampai 2 tahun. Itu anak belajar melalui pengalaman langsung dan tindakan konkret terhadap lingkungan. Yang kedua ada tahap pra-operasional dimulai dari 2 sampai 7 tahun, yaitu anak mulai menggunakan simbol dan bahasa tetapi masih berpikir secara egosentris. Yang ketiga ada tahap operasional konkret dimulai dari 7 tahun sampai 11 tahun. Anak mulai mampu berpikir logis namun masih terbatas pada hal-hal yang konkret. Dan yang keempat ada tahap operasional formal dimulai dari 11 tahun hingga selanjutnya, yaitu individu mulai mampu berpikir abstrak, logis, dan hipotesis. Piaget juga memperkenalkan 2 konsep penting, yaitu asimilasi dan akomodasi. Adapun asimilasi adalah proses menggabungkan pengalaman baru ke dalam struktur pengetahuan yang sudah ada. Adapun akomodasi adalah proses penyesuaian struktur pengetahuan agar dengan pengalaman yang baru. Dengan demikian, guru perlu menciptakan kegiatan yang membuat siswa aktif berpikir dan menemukan konsep sendiri, bukan hanya menerima informasi. Selanjutnya, yang kedua ada dari Jerome Bruner, yaitu teori representasi dan discovery learning. Yaitu belajar paling efektif bila siswa terlibat aktif dalam menemukan konsep prinsip discovery learning. Yaitu ada beberapa tahapan, yaitu ada 3. Yang pertama ada enaktif, pengetahuan diperoleh melalui tindakan langsung atau pengalaman yang konkret. Yang kedua ada iconic, yaitu pengetahuan dipresentasikan melalui gambar atau visualisasi mental. Dan yang ketiga ada simbolik, pengetahuan diungkapkan melalui simbol, bahasa, atau logika yang abstrak. Konsep ini Jerome Bruner mengemukakan konsep-konsep penting, yaitu ada spiral kurikulum, yaitu materi bisa diulang di tiap jenjang dengan tingkat kedalaman yang meningkat. Dan yang kedua ada peran guru sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan pengetahuan melalui eksplorasi dan berpikir kritis. Dalam pendapat Jerome Bruner juga, implikasi pembelajarannya yaitu adalah kegiatan belajar sebaiknya mendorong siswa berpikir, menalar, dan menemukan makna secara mandiri. Dan yang ketiga ada Robert Gagne, yaitu teori kondisi belajar. Robert Gagne mengemukakan bahwasanya belajar merupakan proses sistematis yang melibatkan urutan kondisi agar pengetahuan dan keterampilan terbentuk secara optimal. Gagne mengklasifikasikan 5 kategori hasil belajar, yaitu ada keterampilan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan motorik, dan yang kelima ada sikap. Gagne juga memperkenalkan 9 peristiwa pembelajaran, yaitu adalah pertama, menarik perhatian, menyampaikan tujuan, mengingatkan kembali pengetahuan sebelumnya, menyajikan materi baru, memberikan bimbingan, menimbulkan respon siswa, memberikan umpan balik, menilai hasil belajar, dan yang terakhir ada meningkatkan retensi dan transfer. Dalam pendapat Robert Gagne, implikasi pembelajarannya itu adalah guru perlu menyiapkan pembelajaran terstruktur agar setiap tahap belajar berjalan efektif dan hasilnya bisa ditransfer ke situasi yang lain.
Nah, selanjutnya kita bakal membahas tentang kelebihan teori kognitivistik dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada memahami proses belajar. Nah, memahami proses belajar dalam teori belajar kognitif memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana individu memproses dan memahami serta menyimpan informasi baru. Nah, hal ini tuh penting dalam konteks pendidikan karena guru dapat merancang dan juga mengajar dengan strategi dengan prinsip-prinsip belajar kognitif. Lalu yang kedua itu penerapan dalam kehidupan nyata. Nah, teori belajar kognitif dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika seseorang ingin mempelajari suatu keterampilan baru, ia dapat menggunakan strategi pemrosesan informasi yang efektif seperti mengorganisir informasi, membuat hubungan yang relevan, dan mengaitkannya dengan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya atau pengetahuan yang sudah dia jalankan di kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya itu menekankan pada proses berpikir. Dalam teori belajar kognitif, proses berpikir dianggap sebagai komponen utama dalam belajar. Nah, hal ini itu memungkinkan individu untuk melibatkan metode pemecahan masalah dan juga penalaran yang lebih tinggi untuk mengatasi situasi yang kompleks dan juga memperoleh pengalaman yang lebih dalam tentang topik tertentu gitu. Nah, terus selanjutnya itu yang terakhir ada meningkatkan kemampuan kognitif. Nah, ketika teori belajar kognitif diterapkan secara efektif, ia dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif pada suatu individu. Nah, dengan mengajarkan strategi belajar yang efektif, individu dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan juga kreatif yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berdasarkan dari diskusi kelompok kami, jadi belajar dalam kognitivistik itu merupakan proses dalam diri kita, yang dimana kita belajar seperti yang tadi Prof sampaikan, yaitu menerima informasi kemudian diolah seperti memahami, menganalisis sampai tingkatan bisa mencipta juga. Ada ahli yang pertama dari Jean Piaget. Jadi kalau dari Jean Piaget itu belajar itu terjadi melalui proses penerimaan atau asimilasi dan akomodasi sehingga tercapainya keseimbangan. Kita sudah dijelaskan mengenai teori kognitivistik dari Piaget. Kalau setiap pengalaman baru bisa dapat diterima oleh pikiran, mengapa Piaget masih menekankan pentingnya asimilasi dan akomodasi? Kan pengalaman itu sudah otomatis gitu masuk ke pengetahuan. Menjawab pertanyaan dari Aurel, tadi itu pertanyaannya kalau setiap pengalaman baru bisa langsung diterima oleh pikiran, terus kenapa Piaget masih menekankan tentang asimilasi dan akomodasi? Nah, Piaget menekankan pentingnya asimilasi dan akomodasi karena tidak semua pengalaman baru dapat langsung diserap begitu saja oleh pikiran. Nah, menurutnya setiap individu itu memiliki struktur kognitif atau skema yang berfungsi sebagai kerangka berpikir untuk memahami ini semua. Nah, jika pengalaman baru langsung diterima tanpa penyesuaian, maka pengetahuan lama dan baru bisa saling bertentangan atau tidak terhubung secara bermakna. Nah, oleh karena itu diperlukan dua proses utama. Yang pertama itu asimilasi, yaitu ketika pengalaman baru dimasukkan ke dalam kerangka berpikir yang sudah ada tanpa mengubahnya secara mendasar. Nah, kalau yang kedua itu akomodasi, yaitu ketika kerangka berpikir lama diubah agar sesuai dengan pengalaman yang baru. Jadi, betul Piaget itu jadi sebetulnya proses kognitif pikiran kita dalam mengolah informasi, mengolah sebuah pengetahuan yang masuk itu tidak bisa langsung sekonyong-konyong kita memahami dengan mudah. Karena peserta didik itu kan berbeda-beda. Berbeda apanya? Pertama dari segi IQ-nya. Memang sih harusnya benar itu dalam proses belajar ada placement test dulu, ya. Ya ini biasanya ada sih, kan karena diseleksi dulu sebelum diterima di UNJ kan. Tapi sebetulnya kalau proses belajar yang paling efektif betul, maka pada placement test itu dipastikan bahwa peserta didik itu memiliki tingkat homogenitas yang tinggi, gitu ya. Mulai dari tadi mungkin faktor IQ-nya, gitu kan. Kemudian yang kedua tidak boleh dilepaskan adalah kesiapan belajar. Nah, sebetulnya guru itu sebelum dia ngajar, pertama dia harus melakukan apersepsi terlebih dahulu. Apa itu? Apersepsi adalah sebuah proses untuk membangkitkan motivasi, harus tadi sehingga karena belajar itu orang jadi suka, saya juga suka belajar, tapi kan harus kita lakukan, apalagi pembelajaran di lembaga pendidikan formal, nggak boleh harus yang lebih dari 30%, jadi mau nggak mau deh, capek itu masuk. Jadi seorang guru yang benar, yang efektif dia tadi melakukan apersepsi terlebih dahulu. Jadi kan ada tiga pendahuluan, pendahuluan, materi dan penutup. Nah, apersepsi itu adalah masuk dalam bagian pendahuluan, di mana seorang guru melakukan berbagai macam upaya, strategi, metode, teknik, dan seterusnya untuk mempersiapkan proses pembelajaran dengan cara memotivasi peserta didik. Nah, peserta didik yang akan menerima materi pembelajaran itu dia lebih rileks, lebih bisa untuk menerima proyek pembelajaran. Lebih kalau misalkan yang disampaikan itu relate dengan apa yang bisa belajar. Kedua, masih dalam apersepsi, guru juga harus merimain materi yang diajarkan pertemuan sebelumnya, minggu lalu dengan materi yang diajarkan sekarang. Sehingga siswa bisa melihat ada keterkaitannya, ada relasinya, nyambung, continuity. Kan orang kalau mau belajar sesuatu yang, oh iya ya, nyambung. Jadi ini juga lebih, oh iya berarti yang saya pelajari sangat penting. Ada yang berkorelasi dengan yang lalu yang saya pelajari. Anda bisa bayangkan nggak sih kalau kita mempelajari sesuatu, kita sama sekali, ini yang kita pelajari apa sih? Ini sesuatu yang kita pelajari hari ini nggak ada hubungan dengan yang lalu. Maka guru perlu membantu dengan mengkorelasikannya, merelatekannya dengan yang lalu. Dan tadi guru juga menyampaikan bahwa materi yang diajarkan yang hari ini, itu materi yang real, bukan halusinasi, bukan ilusi.
Jadi semua materi yang diajarkan itu adalah materi-materi yang akan kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pesertanya juga tahu ini yang akan disampaikan ini ada relasinya nggak sih? Ini nggak sih ada relasi nggak dengan kehidupan kita sehari-hari dan seterusnya.